Kita justru yang mengikuti Yesus dalam Bible. Ya kan? Kita yang sunat, kita yang puasa, kita yang sholatnya sujud. Bahkan gini Bu ya. Yesus sholatnya sujud. Matius 26:39. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi, berasal dari sini. Saya penonton setia channel YouTube Kohdonditan. Masya Allah, alhamdulillah. Kebetulan dari SMA saya selalu bersinggungan dengan teman yang Kristen, bahkan pernah dekat dengan laki-laki yang beliau itu Kristen, seperti mau mengajak juga. Pada tahun 2002 saya pernah dalam perjalanan bis ke Bali, ke arah Bali, saya duduk bersebelahan dengan laki-laki. Dan beliau melihat sepertinya saya dalam keadaan galau saat itu. Beliau memberikan sebuah buku ke saya. Di dalamnya itu tentang Isa Al-Masih. Terus sekilas beliau juga menyampaikan seperti ini. Kamu kan Islam, karena saya berkerudung kan. Kamu Islam ya? Iya, kenapa gitu? Kalau di Islam itu kan ada ayat yang Al-Ma'un ayat 7 itu, fawailul lil musallin. Kalian kan sholat, tapi kalian kan merugi katanya. Coba kalau kalian masuk ke Kristen, kalian akan menyerahkan diri ke Yesus dan kalian akan masuk surga. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menjawab dari segi Kristen untuk membantah pernyataan beliau? Karena kalau secara Islam sekarang udah paham ya, bahwa itu penjelasan ayatnya itu tidak seperti itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jawabnya mudah Bu, kalau kita sudah tahu isi kitab mereka. Ya, jawabnya begini. Suruh dia baca kitab dia sendiri. Di dalam kitab mereka itu Yesus atau yang namanya Yesus itu sholatnya gimana? Yesus sholat nggak di dalam kitab mereka? Sholat Bu. Ya. Sholatnya caranya gimana? Sujud. Ya, di Matius 26:39. Terus Yesus sendiri di dalam kitab mereka mengakunya sebagai Tuhan atau sebagai Nabi? Mengakui sebagai Nabi. Matius 13:57. Seorang Nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Itu Yesus sedang bicara tentang dirinya sendiri. Kemudian Yesus di kitab mereka mengajarkan orang Israel itu untuk belajar apa? Untuk belajar Taurat. Mengikuti apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan ahli Farisi. Tapi jangan mengikuti kelakuan orang ahli Taurat dan Farisi itu. Ya. Karena apa? Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Dianggap orang munafik gitu. Tetapi yang Yesus ajarkan di dalam kitab mereka, semuanya mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ajaran menyembah Yesus gitu, Bu. Ya. Yesus tadi sholatnya sujud. Yesus juga disunat. Ada ceritanya, Bu. Ya, Yesus disunat. Yesus puasa. Yesus juga nggak makan babi, Bu. Nggak pernah cerita ada Yesus makan babi di dalam kitab mereka. Yesus juga ketika diceritakan dia diturunkan dari salib, walaupun kita umat Islam tidak percaya yang disalib adalah Nabi Isa alaihissalam, tetapi jenazah yang diturunkan dari salib itu dikafani, Bu. Ya. Sekarang tinggal kita tanya, umat beragama apa yang disunat, puasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, jenazahnya dikafanin? Umat beragama apa, Bu? Islam. Lah, berarti kan kita yang ngikutin sunnah Yesus di Bible kalau begitu. Iya nggak? Kenapa dia tidak mengikuti apa yang di dalam kitab dia gitu. Nah, kenapa dia tidak mengikuti? Karena mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Paulus, Bu. Nah, jadi ada Yesus, ada Paulus nih ya. Kalau Yesus kita kenal sebagai Nabi Isa alaihissalam, Paulus itulah yang menciptakan agama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan ada dosa waris. Paulus yang mengajarkan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu menjalar kepada setiap keturunan. Jadi setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa waris gitu. Warisan kok dosa gitu, warisan emas gitu ya. Warisan tanah gitu. Ini warisan dosa. Jadi menurut Paulus, setiap manusia itu udah punya dosa dan nggak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Makanya Tuhan harus turun jadi manusia gitu. Kok bisa turun jadi manusia? Nah, karena sudah ada
adopsi yang tadi, adopsi Helenisme, paganisme, Platonisme gitu. Jawabnya kan mudah. Kita justru yang mengikuti Yesus dalam Bible. Ya kan? Kita yang sunat, kita yang puasa, kita yang sholatnya sujud. Bahkan gini Bu ya. Yesus sholatnya sujud. Matius 26:39. Coba suruh dia baca ke surat-surat sebelumnya di Perjanjian Lama. Ya. Abraham sholatnya sujud. Kejadian 17 ayat 3. Musa sholatnya sujud. Keluaran 34 ayat 8. Musa dan Harun juga sujud. Bilangan 16:22. Nabi Yosua juga sujud. Yosua 5:14. Raja Daud juga sujud. 1 Tawarik 29:20, Mazmur 95 ayat 6. Daud dan umatnya sujud. Yang namanya Ezra atau kita kenal dengan Nabi Uzair alaihissalam juga sujud. Nehemia 8 ayat 6. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menceritakan orang-orang di Perjanjian Lama itu juga sujud. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan sujud, Bu. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77. Ya. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanurka'u. Disuruh apa? Ruku. Wasjudu. Disuruh apa? Sujud. Jadi Nabi Muhammad SAW juga disuruh sujud. Yesus juga disuruh sujud. Nabi-nabi sebelumnya juga disuruh sujud. Kalau Nabi Muhammad SAW beragama Islam, berarti nabi-nabi sebelumnya agamanya apa, Bu? Ibu bisa jawab sendiri, ya kan? Alhamdulillah.